Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai normalisasi konsep basis data dengan anggota Zalfa Nabila, ada Azimatul Samina dan Yuliana Putri. Oke, selanjutnya, apa itu normalisasi? Perlu teman-teman ketahui bahwa normalisasi yaitu untuk membantu meningkatkan struktur basis data, mengoptimalkan penyimpanan ruang, lalu ada meminimalkan potensi kesalahan atau anomali dalam memanipulasi data. Nah, untuk pengertian lebih lanjut mengenai normalisasi basis data akan dijelaskan kepada Saudara Azimatul Samina. Jadi normalisasi adalah proses mengubah relasi dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal menurut Bisland 1989 atau proses untuk mengidentifikasi dan menghilangkan anomali menurut Kroenkel 1990. Proses ini dilakukan dengan memecah sebuah relasi menjadi beberapa relasi yang lebih kecil. Relasi yang dihasilkan memiliki jumlah atribut yang lebih sedikit. Jadi normalisasi dalam basis data adalah proses desain yang bertujuan untuk mengorganisasi dan menyusun skema basis data sedemikian rupa sehingga data dapat disimpan dan diambil dengan efisien serta menghindari anomali pengelolaan data. Tujuan normalisasi adalah mengurangi redundansi, meningkatkan integritas data, dan menghindari anomali seperti penyisipan atau insertion, pembaruan atau update, dan penghapusan atau deletion yang dapat terjadi. Proses normalisasi melibatkan dekomposisi tabel-tabel dalam skema basis data ke dalam bentuk yang lebih kecil mengikuti aturan dependensi fungsional. Dependensi fungsional yaitu hubungan antara atribut dalam tabel di mana nilai atribut tertentu bergantung pada nilai atribut lainnya. Menurut Dr. Pot pada tahun 1970 mendefinisikan 3 bentuk normal yaitu bentuk normal pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF, bentuk normal ketiga 3NF. Namun dalam perkembangan muncul bentuk-bentuk normal yang baru. Adapun langkah-langkah normalisasi mencakup identifikasi kunci primer, dependensi fungsional, dan melibatkan dekomposisi tabel jika diperlukan untuk memastikan bahwa skema basis data dapat memenuhi aturan normalisasi tertentu. Normalisasi adalah pendekatan penting untuk merancang basis data yang efisien, terstruktur, dan dapat diandalkan untuk mendukung aplikasi dan kebutuhan bisnis. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk normalisasi akan dijelaskan oleh Zalfa Nabila. Jadi macam bentuk normalisasi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada bentuk normal pertama atau sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normal pertama jika tidak terdapat grup berulang. Maksudnya di sini adalah normalisasi basis data yang memastikan setiap sel di dalam tabel hanya berisi satu nilai atomik dan tidak ada nilai yang dapat dibagi lebih lanjut. Lalu yang kedua ada bentuk normal kedua. Relasi kedua dikatakan normal apabila memenuhi syarat pertama dan di dalamnya berlaku full functional dependency. Artinya normalisasi basis data yang fokus pada menghilangkan dependensi fungsional parsial dalam tabel. Nah, prinsip utama 2NF adalah memastikan bahwa setiap atribut non kunci sepenuhnya bergantung pada setiap kunci primer. Lalu yang ketiga ada bentuk normal ketiga. Relasi ketiga dikatakan normal apabila memenuhi syarat dan di dalamnya tidak terdapat transitif dependensi. Normalisasi basis data yang bertujuan untuk menghilangkan dependensi transitif di dalam tabel pada tingkat ini, setiap atribut non kunci dalam tabel tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lainnya. Lalu yang keempat ada bentuk normal Boyce encode. Merupakan bentuk perluasan normal ketiga, relasi berada pada bentuk BCNF apabila setiap determinan merupakan kandidat K. Normalisasi yang lebih ketat dari bentuk normal ketiga 3NF pada BCNF, setiap atribut non kunci dalam tabel harus sepenuhnya bergantung pada kunci primer dan tidak ada dependensi fungsional antar atribut non kunci. Lalu bentuk normal keempat, relasi keempat apabila memenuhi syarat BCNF dan di dalamnya tidak terdapat multi-value dependency. Normalisasi basis data yang berkaitan dengan penanganan dependensi multi-value pada tingkat ini normalisasi bertujuan untuk mengatasi hubungan
multi value yang kompleks dalam suatu skema base data. Dan bentuk yang terakhir adalah bentuk normal kelima. Relasi tersebut dapat dipecah atau diproyeksikan menjadi beberapa relasi, dan dari proyeksi tersebut dapat disusun kembali menggunakan query join. Nah, normalisasi basis data dan berkaitan dengan penanganan dependensi join dan memecah masalah hubungan non-trivial. Oke, pada materi selanjutnya yaitu tentang melakukan normalisasi pada masing-masing bentuk akan dijelaskan oleh Liliana Putri. Pada bentuk normal pertama yaitu terpenuhi jika sebuah tabel jika memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi value atribut, artinya setiap pertemuan baris dan kolom hanya berisikan satu nilai atau single value atribut, atau yang sering disebut yaitu dengan 1NF. Untuk slide selanjutnya yaitu bentuk normal kedua. Di situ akan terpenuhi jika bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan tiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional atau fungsional dependensi atau terhadap atribut kunci terhadap primary key, sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sebuah ditentukan ke kunci, atau dalam tahapan ini penulis belum membuat file kuncinya karena penulis langsung membagi dua tabel. Yang dari tabel normalisasi ke satu yaitu pertama, penulis memberikan nama tabel pertama master transaksi slip dan tabel keduanya transaksi slip karena nantinya untuk kasus lainnya kemungkinan terjadi duplikasi data masih ada. Slide selanjutnya yaitu pada normalisasi ketiga, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan kedua serta tidak terdapat transitif terdependensi yaitu sebuah atribut yang bukan kunci selain bergantungan kepada atribut kunci juga bergantungan kepada atribut bukan kunci yang lainnya, sehingga setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung hanya pada atribut kunci atau primary key. Slide selanjutnya di situ yaitu bentuk normal Boish and code. Identifikasi sebuah kunci primer di dalam tabel, identifikasi sebuah dependensi fungsional di dalam tabel, pastikan bahwa setiap atribut non kunci sepenuhnya bergantung pada kunci primer, yaitu tidak ada dependensi spesial. Untuk slide selanjutnya yaitu bentuk normal keempat, normalisasi hingga bentuk normal keempat atau 4NF dalam basis data melibatkan identifikasi dalam penanganan dependensi multi value. Untuk langkah selanjutnya yaitu bentuk normal kelima. Di situ yaitu normalisasi ke bentuk normal kelima atau 5NF dalam basis data melibatkan identifikasi dalam penanganan dependensi join serta pemecahan masalah hubungan non-trivial. Oke, saya kembalikan ke Zalfa Nabila. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.